Halo semuanya, di sini sebelum saya menjelaskan tentang apa itu analisis rasio keuangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fasiwika Kurniawati dengan NPM 234120116 kelas Akuntansi 23A. Cara menganalisis rasio keuangan adalah hal yang penting untuk diketahui. Analisis ini akan selalu digunakan dalam dunia bisnis, utamanya investasi dan manajemen. Investor biasanya menghitung dan menganalisis rasio keuangan perusahaan untuk melihat besarnya peluang investasi yang akan ditanamkan. Lantas, bagaimana cara menganalisisnya? Yuk simak video penjelasan berikut. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain itu, untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapat investasi atau dana. Nah, jenis-jenis rasio keuangan ini terdapat ada 4 jenis, yang dimana yang pertama, rasio solvabilitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini sebagai berikut. Terdapat rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah presentasenya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya, yang dimana rasio utang sama jumlah piutang dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, yang selanjutnya ini terdapat rasio perputaran piutang tetap, yang dimana menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini adalah rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Nah, yang selanjutnya ini terdapat rasio perputaran total aktiva, yang dimana menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi dengan jumlah aktiva. Nah, yang keempat terdapat rasio profitabilitas, yang dimana digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. Yang pertama, rasio margin laba kotor, yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, yang selanjutnya terdapat rasio margin laba bersih, yang digunakan melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi dengan semua biaya. Nah, berikut adalah cara perhitungannya, yang dimana rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak lalu dibagi dengan penjualan. Nah, yang selanjutnya ini terdapat rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang akan dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga, lalu dibagi dengan penjualan. Nah, yang selanjutnya ini terdapat rasio margin laba operasi, yang digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga.
Berikut cara menghitungnya, yang dimana rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Selanjutnya, terdapat metode analisis rasio keuangan. Bagaimana cara menganalisis laporan keuangan yang tepat? Untuk melakukannya, kita harus mengetahui metode analisis keuangan terlebih dahulu. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan. Analisis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio menggunakan metode ini yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series dan forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series dan forecasting sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menentukan tahun dasar. Yang kedua ini menghitung angka indeks tahun lainnya, memperkirakan arah yang kecenderungan historis pos laporan keuangan, lalu kita dapat menyimpulkan hasil analisis. Nah, yang selanjutnya terdapat analisis common size, yang dimana rasio keuangan menggunakan metode analisis common size itu membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis ini disajikan dalam bentuk presentase untuk setiap komponen dalam laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap, komposisi investasi, dan relativitas utang perusahaan terhadap modal, struktur modal. Analisis common size dapat digunakan perusahaan untuk berbagai penelitian, baik membandingkan laporan keuangan periode tersebelumnya dengan saat ini, maupun membandingkan kompetitor dan perusahaannya sendiri. Contoh analisis rasio keuangan dapat diterapkan sesuai jenis dan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, bisnis, ataupun pihak lainnya. Contoh analisis keuangan secara sederhana, perhitungan margin laba bersih dari perusahaan X selama tanggal 21 sampai 24 Desember pada laporan keuangan. Setelah memotong pajak pada laba bersih, lalu membaginya dengan penjualan, ditemukan hasil sebagai berikut. 21 Desember itu memiliki 32,97%, pada tanggal 22 Desember itu memiliki 29,55%, lalu pada tanggal 23 Desember itu memiliki 26,97%, lalu tanggal 24 Desember itu memiliki 19,10%. Nah, bisa kalian lihat dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan margin laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah semakin menurun. Jika ingin melihat bagaimana performa sumber daya perusahaan, berarti belum dapat dikategorikan maksimal. Nah, itu dia penjelasan mengenai bagaimana cara menganalisis rasio keuangan dengan tepat untuk perusahaan dan contohnya. Saya ucapkan terima kasih.